Ramdhani, absen 3, Elsa Syarifatul Fadilah, absen 10, Fitri Nurlaila, absen 12, Intan Nurul Azizah, absen 13, Nurfensia Maifadri, absen 19. Dasar-dasar konsumsi dalam Islam sesuai dengan firman Allah meliputi 3 surat. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 168 yang berarti, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Kedua, tertera pada surat Al-A'raf ayat 32 yang berarti, "Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." Dan terakhir, dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 67 yang berarti, "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan atau harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian." Prinsip konsumsi dalam Islam. Pertama, prinsip keadilan, mengandung pengertian bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi orang lain. Dua, prinsip kebersihan, mengandung makna yang sempit dan luas. Makna yang sempit berarti barang dikonsumsi harus bersih dan sehat, bebas dari penyakit yang bisa diderita secara konkret. Makna yang luas berarti harus bersih dari larangan syara. Tiga, prinsip kesederhanaan, mengandung makna sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan, karena hal ini merupakan pangkal dari kerusakan dan kehancuran baik bagi individu maupun masyarakat. Empat, prinsip kemurahan hati, mengandung maksud tindakan konsumsi seseorang harus bersifat ikhlas dan bukan dipaksakan secara mempertimbangkan aspek sosial seperti pemberian sedekah. Lima, aspek moralitas, mengandung arti bahwa perilaku konsumen muslim harus tetap tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam Islam yang tercermin baik sebelum, sewaktu, dan sesudah konsumsi. Konsumsi. Pengertian konsumsi. Konsumsi dari bahasa Belanda disebut konsumti, dan dari bahasa Inggris disebut consumption, yaitu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna benda baik barang ataupun jasa. Pengertian konsumsi secara umum yaitu dimaknai sebagai tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan guna ekonomi suatu benda, seperti memakan makanan, memakai baju, mengendarai sepeda motor, dan lain-lain. Setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku konsumen muslim. Yang pertama, menurut Bernusta dan Hari Handoko, sebagaimana dikutip oleh Joshua Tuhanha, perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terikat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada kebijakan dan penentuan kegiatan tersebut. Yang kedua, menurut James F. Andrew et al., seperti dikutip oleh Anwar Prabu Mangkunegara, berpendapat bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomi, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Yang ketiga, menurut Ralph Jofman dan Melanie Waldorf, seperti dikutip oleh Anwar Prabu Mangkunegara, menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk lainnya sebagai akibat pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan
tingkat konsumsi dalam Islam. Yang pertama, tingkat konsumsi al-mutadani. Konsumsi pada tingkat ini ialah tingkat konsumsi seseorang atau rumah tangga yang hanya bisa memenuhi sebagian kecil saja dari kebutuhannya. Yang kedua, tingkat konsumsi sadram. Tingkat konsumsi pada level sadram merupakan tingkat konsumsi di mana rumah tangga atau orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Yang ketiga, tingkat konsumsi al-kifayah atau al-qanaah, rumah tangga atau masyarakat yang konsumsinya pada level al-kifayah adalah rumah tangga atau masyarakat dengan kondisi ekonomi di atas miskin atau hidup dalam kondisi cukup sederhana. Yang keempat, tingkat konsumsi as-sarot. Tingkat pada level as-sarot merupakan tingkat konsumsi yang cenderung berlebihan dan boros. Unsur yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam berkonsumsi ada 3, yaitu rasionalitas, kebebasan ekonomi, dan utility. Rasionalitas. Dalam konsep ekonomi Islam, kecerdasan yang dimiliki konsumen bersifat tidak mutlak. Allah telah memberikan beberapa kenikmatan dan kemampuan kepada manusia, di antaranya yang paling agung adalah kenikmatan akal dan nalar. Kebebasan berekonomi. Dalam konsep ekonomi Islam, seorang konsumen diberi kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan menentukan kesepakatan dalam sebuah transaksi, tetapi tidak bersifat mutlak. Kebebasan dalam sistem ekonomi Islam merupakan kebebasan yang diwarnai oleh nilai-nilai agama yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat. Maksimalisasi nilai guna atau maximize utility. Dalam berkonsumsi, seorang muslim bisa memaksimalkan nilai utility yang ingin ia dapatkan dari sebuah komoditas dengan catatan tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan syariah. Tujuan konsumsi Islam meliputi 1. Untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Untuk mewujudkan kerjasama antar anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial. 3. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas dan dinamisasi ekonomi untuk meminimalisasi. 4. Untuk meminimalisasi pemerasan dengan sumber-sumber nafkah bagi masyarakat. 5. Agar negara melakukan kewajibannya terhadap warga negara yang belum berhasil dalam ekonomi. Etika muslim dalam berkonsumsi. 1. Tidak boleh hidup bermewah-mewahan atau tarf. Tarf adalah sebuah sikap berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan dalam menikmati keindahan dan kenikmatan dunia. 2. Menjauhi israf, tabdzir, dan safi. Israf adalah melampaui batas hemat dan keseimbangan dalam berkonsumsi. Tabdzir adalah melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak proporsional. Safi adalah orang yang tidak cerdas, di mana ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariah dan senantiasa menuruti hawa nafsunya. 3. Melakukan konsumsi yang seimbang. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. 4. Menjauhi mengkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan. Artinya, syariah mengharamkan konsumsi atas barang dan jasa yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi yang di dalamnya syarat dan kemudaratan bagi individu dan masyarakat serta ekonomi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata.